Momopal, welcome back to Momo Info sama aku Andini. Apa kabar sih kalian semua? Semoga sehat terus ya. Oh iya, sebelumnya kita sudah share info mulai dari sejarah, tempat wisata, dan seni budaya yang ada di Samosir. Tapi kalian sudah pernah dengar Huta Sialagan belum? Lokasinya yaitu terdapat di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir. Sebuah desa kuno yang sangat memancarkan budaya unik dari etnis Batak yang berada di tengah keindahan Danau Toba. Kira-kira ada cerita apa ya di desa Huta Sialagan ini? Gue kasih tahu dulu ya, dalam bahasa daerah, huta yang berarti pemukiman atau desa. Oleh karena itu, Huta Sialagan berarti Desa Sialagan Momopal. Huta Sialagan sendiri dibangun pada kepemimpinan Huta pertama, yaitu Raja Laga Sialagan, dan dikembangkan hingga saat ini oleh pewarisnya. Sejumlah keturunan raja masih ada yang tinggal di desa Huta Sialagan ini loh Momopal. Huta Sialagan mencakup area seluas 2.400 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok batu setinggi 1,5 sampai 2 meter. Kira-kira apa ya yang membuat Huta Sialagan ini menarik untuk dikunjungi? Dibangun dari batu bertekstur yang licin, dinding ini berfungsi sebagai melindungi desa dari hewan buas dan serangan dari suku lain. Yang menjadi spesial di Huta Sialagan ini adalah kehadiran batu besar yang kemudian dibentuk menjadi kursi dan meja. Batu ini dikenal sebagai batu persidangan. Disinilah orang yang berbuat kejahatan seperti mencuri, membunuh, memperkosa, dan menjadi mata-mata musuh. Batu persidangan ini terdiri dari 9 kursi, di mana di situ ada untuk kursi raja, dukun, serta orang yang melakukan kejahatan. Yang cukup menarik untuk diperbincangkan, dahulu desa ini dijuluki sebagai desa kanibal Momopal. Ada yang tahu nggak sih kira-kira kenapa ya dinamakan desa kanibal? Nah, ini dia ulasannya. Dahulu di Huta Sialagan, para pencuri dan orang-orang yang melakukan kejahatan rendah akan diberikan sanksi hukuman pasung. Bila kejahatan tergolong dalam kejahatan berat, maka pelaku akan dijatuhi hukuman pancung. Atau yang umum terdengar adalah dipotong kepalanya Momopal. Terdengar mengerikan ya. Untuk tanggal eksekusinya ditentukan dari hari paling lemah si pelaku kejahatan. Maksudnya hari paling lemah untuk si pelaku kejahatan, karena biasanya orang yang berani melakukan kejahatan adalah orang-orang yang mempunyai ilmu hitam Momopal. Terdengar mengerikan ya Momopal. Kira-kira untuk eksekusinya seperti apa ya? Penasaran gak sih? Langsung aja ya kita lihat ulasannya yang satu ini. Saat hari eksekusi tiba, pelaku akan diletakkan di meja batu dengan mata tertutup menggunakan kain ulos untuk dipancung Momopal. Tapi sebelum dipancung, pelaku akan diberi ramuan khusus terlebih dahulu untuk melemahkan ilmu hitamnya. Kemudian pelaku akan dipukul dengan tongkat tunggal panaluan Momopal. Tongkat ini mempunyai nilai magis Momopal yang berbahan kayu dengan ukiran kepala manusia dan kepala hewan. Tidak hanya sampai di situ, setelah dipancung, baju pelaku akan dilepaskan untuk memastikan tidak ada jimat yang tersisa. Kemudian, pengeksekusian akan menyayat tubuh untuk memastikan keluar darah dari tubuh si pelaku. Dan bisa dipastikan, ilmu hitam pelaku sudah tidak ada. Setelah selesai dieksekusi, jantung dan hatinya akan dimakan oleh sang raja untuk menambah kekuatan. Untuk kepalanya akan dipajang di depan pintu masuk Huta Sialagan untuk tidak melakukan hal yang sama. Sedangkan bagian tubuhnya akan dibuang di Danau Toba Momopal. Dan selama 7 hari 7 malam, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di Danau Toba. Jadi begitu Momopal, kenapa desa Huta Sialagan dijuluki sebagai kampung kanibal. Dan saat ini hukuman pancung sudah tidak berlaku lagi kok.
Penasaran dengan desanya dan ingin datang ke sana atau justru takut untuk menginjakan kaki di sana? Jangan takut memopal, Presiden Indonesia baru saja menginjakan kakinya di sana. Kira-kira sekarang suasananya seperti apa ya? Saat ini, Huta Sialagan menjadi objek wisata yang berkelas Mopal. Kawasan ini sudah direvitalisasi oleh pemerintah. Sejumlah rumah bolon, pusat souvenir, batu persidangan, sopo anting, hingga sarana prasarana pendukung lainnya yang berada di Huta Sialagan telah diperbarui Mopal. Dan saat ini Huta Sialagan juga sudah menjadi tempat untuk konservasi adat budaya juga. Jadi jangan takut lagi ya memopal untuk menginjakan kaki di desa Huta Sialagan. Karena selain bisa melihat bangunan yang kaya akan nilai sejarahnya, kita juga bisa belajar budayanya. Cukup sekian Momo Info dari aku Andini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Happy watching, see you!